fenomena bad girls. Oh iya bener, tuh. bad girl. Fenomena bad girls ya, seolah keren. Ya kan? Ya. Ini gimana nih kita menempatkan diri kalau ada yang nawarin rokok tadi. Ya. Ya pertama lu coba, enggak? Jangan dong. Ini sebenarnya Ya. ada kaitannya sama yang kedua. Iya. Ada yang soleh, ada yang bandel banget gitu loh. Iya. Nah itu gimana kita menempatkan diri gitu. Iya, Selama iya, iya. padahal kita kan masih belajar di tengah-tengah gitu. Ya udah minggir aja kan gitu kan. Gitu. Oke. Ya, jadi sebenarnya kalau mau nanya rumus atau mungkin dalil, teman-teman di sini insya Allah para hadis lebih baik ya. Kalau aku sih bisa ngomong dari pengalaman aja. Nggak tahu ya, ini kalian ngerasa apa enggak? Orang itu akan ikut-ikutan ketika dia tuh nggak punya jati diri gitu kan lebih. Ya. Dia tuh nggak tahu dia mau kemana. Iya benar. Ya dia nggak tahu mau menuju kemana sehingga Benar. dia membiarkan orang lain mendefinisikan siapa dirinya. Ya kan ya. Jadi lu tuh ganteng ya kalau kata orang ganteng. Ketika orang bilang lu jelek, lu mendadak merasa jelek. Jadi sesuai dengan apa yang orang definisikan ke lu. Ketika orang bilang lu nggak keren, lu mendadak merasa nggak keren. Padahal dulu lu baik-baik aja dengan diri lu sendiri. Nggak pernah kan lu lihat anak bayi insecure karena dibilang nggak keren, itu nggak ada. Bayi itu merasa hidupnya baik-baik aja. Ya. Padahal dia masih ngompol di celana gitu kan ya. Ya. Dia nggak ngerasa kayak ini sebuah kesalahan. Kenapa? Ya tadi dia masih nggak ngerti soal itu. Ketika besar lu biarkan orang lain mendefinisikan diri lu tuh siapa. Ya. Nah justru menurut gua dengan ngaji, itulah kenapa gua tuh ya sesebel-sebelnya ketemu orang di pengajian. Karena orang pengajian kan juga banyak ragamnya ya. Ada yang bisa jadi teman baik, ada yang memang juga menyebalkan. Tapi gue gak pernah mundur dari namanya komunitas ngaji. Karena inilah tempat dimana gue tuh nemuin visi hidup gitu. Lah visi hidup itu kayak kalian taruh Google Map itu ada titiknya tek gitu ya. Jadi lu mau kemana aja tuh lu ngerti ujungnya bakal kemana. Kalau lu belok ke kiri padahal harusnya ke kanan, tiba-tiba ada hidayah bersuara belok kiri. Putar balik. Ya itu hidayah itu selalu ada yang ngingetin untuk balik lagi. Nah kalau kita gak punya titik itu, lu akan ngikutin apa kata orang. Mas, maaf keren kemana ya? Belok kiri mas. Oh keren belok kiri. Padahal diskotik. Ngerti gitu? Iya. Kalian ngikut, kalian gak tahu definisi mana. Jadi menurut gua justru dengan adanya standar Tuhan. Karena banyak orang mau kebebasan ya. Kalau gue justru enggak. Justru adanya Tuhan ngasih standar. Gue cukup percaya Tuhan aja. Makanya dari zaman kuliah ketika udah hijrah. Gue punya kayak quotes gitu. Aku plus Tuhan sama dengan cukup. Udah cukup. Jadi lu mau ngomong apa kalau Tuhan bilang ini yang baik. Selesai. Lo bilang itu gak keren, tapi kata Tuhan keren. Mau apa gitu. Yang ngasih rezeki dia, yang ngasih gue hidup dia, nafas yang ngasih dia, mau apa lo. Ujungnya lo bisa ngasih gue surga gitu ya. Nah setidaknya ada satu yang lo bisa percaya. Ada satu yang gak mungkin mengkhianati lo. Ada yang satu yang bisa mendefinisikan apa itu baik dan buruk buat hidup lo. Yaitu Allah. Makanya tadi ujungnya ngaji. Dengan ngaji kita tuh jadi gak gampang melihat keren itu dari mana. Kalau kita masih terpengaruh mungkin kita harus benahi lagi proses mengkaji Islam kita. Biar yakinnya kita hanya kepada Allah. Karena berapa banyak orang yang dia bilang aku percaya pada Allah. Tapi dia nyari rezeki masih dengan percaya kepada orang lain gitu. Iya. Percaya kepada Allah itu yang dikuatin. Berarti emang ngaji akidahnya menurut gue yang harus benar dikuatin. Supaya benar-benar kerennya hanya versi Allah. Baiknya hanya versi Allah. Dan hanya percaya apa kata-kata Allah. Itu sih dari pengalaman gue sih. Disko silakan. Rizko, Oke, ini aku langsung- yang bandel banget tadi. Iya. Ya. Sebenarnya kalau aku lihat tadi pertanyaan beberapa yang lain juga itu mirip-mirip gitu ya. Mirip-mirip seperti yang pernah aku rasakan. Bahwa anak remaja itu biasanya pengen bebas, Iya. pengen rebels gitu ya. Pengen mencoba berbagai hal itu. Walaupun itu melanggar norma-norma agama Iya, ataupun iya. norma-norma adat gitu ya. Aku pernah merasakan di titik yang Mbak tadi rasakan. Ketika aku sudah pengen ngaji gitu ya. Sudah pengen berubah. Tapi lingkunganku bener-bener nggak apa ya. Dunianya tuh beda banget. Jadi ketika aku harus ngaji, aku akan jadi anak ngaji yang harus aku pakai baju koko, pakai celana sepan dasar gitu ya, pakai sendal gunung, tipikal anak ngaji banget. Iya benar-benar. Tapi ketika aku pulang dari sana, aku langsung harus ganti clothingan lagi, kumpul sama anak gengku lagi gitu ya, yang nakal-nakal lagi. Lu pernah cerita lu masukin baju kokonya ke tas gitu kan Iya, biar iya. bisa ganti outfit gitu ya. Iya, Luar sampai biasa. segitunya ya. Sampai kayak harus ganti dunia ketika berada di posisi itu. Tapi akhirnya aku capek sendiri. Aku capek sendiri, kayak aku tuh harus nyamar-nyamar gitu loh, Ad. Nyamar-nyamar ketika kesini aku harus jadi sosok yang berbeda, ketika aku jadi di sini aku harus berbeda lagi gitu ya. Padahal aku Rizko, aku nggak mau nyamar terus gitu ya. Maka aku deklarasikan bahwa aku sudah ngaji. Tetap aku kumpul sama anak-anak nakal ini, tapi aku nggak akan ikut lagi apapun kenakalan kalian. Dan tetap aku akan kumpul di tempat ngaji ini gitu ya. Tapi aku mohon maaf tidak akan berubah mengikuti standar kalian banget. Aku tuh bingung begini loh. Kenapa sih kayak yang lu bilang tadi, maksiat itu terlihat keren. Iya. Karena mereka tuh lebih berisik, lebih terdengar di mana-mana. Lebih berani bersuara berani gitu ya. berekspresi. Iya.
Orang nakal tuh lebih berani berekspresi. Betul. Sedangkan kita, khususnya kalian yang sudah ngaji, yang tahu kebenaran itu apa? Mingkem, Diem, takut. Dari pribadinya tuh, lu lihat anak rohis di sekolah Iya. sama anak basket, berisikan yang mana? Anak basket. Anak Lu Royce tahu- diem, nunduk. Lu gitu. kalau pede Islamnya agama yang benar, lu harusnya lebih berisik daripada anak basket itu. Lu harus Iya. lebih pede, lu harus lebih pribadinya tuh gue Percaya nih, diri. gue bener. Kenapa harus anak ngaji itu ya tadi harus? Iya, iya benar. Maka yang terlihat itu yang nakal yang keren. Benar. Itu- Anak nakal kalau ngomong langsung ngomong, mohon maaf Ustaz, itu kalau jenggot kayak gitu nyisirnya gimana ya? Iya. Dia tuh gak mikir kayak Dia tuh bukan menghina. Emang gue mau nanya tapi orang, ini mohon maaf ya. Afwan nih akhi ya. Kelamaan. Jadi kayak tadi gak tau proses itu berasal dari mana. Tapi menurutku jadi orang aja. Kan gak melanggar syariat kita nanya kayak gitu. Sabar. Enggak gue Sabar. Enggak mas, ini di Sumatera mas. Ini di Iya, Sumatera mas. Sumatera, Ini ya. aku lagi ngobrol dari hati ke hati. Iya benar ya. Tanya. Tolong jangan samakan. Aku pernah lagi kumpul sama Ustadz Hanan. Ustadz Hanan Iya. tuh pernah berpesan bahwa nakal itu gak harus maksiat kok. Sedangkan soleh itu gak harus jadi culun, kata Ustadz Hanan. Aku pernah sudah ngaji. Dengan setelan aku biasa pakai jaket jeans segala macam. Iya. Main-main skateboard gitu. Iya. Lu ngaji kok masih begini? Ada yang komen begitu. Begini tuh apa ya? Katanya? Apakah ini sebuah dosa dan kemaksiatan Iya, gitu loh. Gua cuma main roda-roda gini doang. Kayak apa sih gitu ya. Makanya kayak anak ngaji itu lu udah di masjid aja lah. Gak Iya. lupakan dunia ini tempat hina akhi. What? Akhirnya kenapa yang terdengar itu yang Iya. maksiat-maksiat. Makanya ya kayak kemarin ada yang pas kita kemana sih pas lagi di bus terus Iya. ada rumah makan pelangi apa gitu. Iya. Terus bilang ini rumah makan LGBT ya. Ada yang nyeletuk Iya. begitu kan. Apa sih? Aku bilang tolong ya pelangi itu jangan sampai didefinisikan mereka loh. Iya. Karena mereka sekarang lebih berisik. Kalau pelangi pasti LGBT. Pelangi itu ciptaan Tuhan gitu ya. Iya. Lagunya begitu. Pelangi itu indah. Jangan sampai pelangi itu karena LGBT lebih berisik jadi milik mereka. Iya. Termasuk hal keren. Jangan sampai hal keren itu dimiliki oleh orang maksiat doang. Iya. Anak ngaji harus lebih keren. Makanya aku bilang. Tepuk tangan dong. Sabar. Gue emosi nih lama-lama. Emosi. Makanya aku bikin kelas broadcasting Iya. itu. Tujuanku kenapa? Waktu pandemi kita online semua kan. Betul. Aku ikut tuh event ada misal konsernya Pengajian. online. Oh, Enggak, konser. online Ah. gitu ya. Konsernya online segala macam. Keren banget tampilan orang. Ya, mereka di Zoom itu konser online, tampilannya bagus, overlay bagus. Pas pengajian online, Allahu Rabbi. Allah warabbi. Yang ngurusin mic-nya itu 30 menit gak selesai-selesai. Iya. Ustadznya tuh kayak bingung. Gimana ya? Iya. Begitu ya. Jadi kayak kebanting banget. Pengajian itu gak asik, maksiat itu asik. Itu yang terjadi. Iya. Makanya aku bikin, mengaji itu harus lebih asik dari maksiat bro. Betul. Maka iya bener ya, ngaji Iya, harus iya. lebih asik. Iya benar. Asik vibes-nya gitu ya. Iya. Karena kita tuh membawa kebenaran. Betul. Kita tuh membawa sesuatu yang baik. Tapi memang ada standar-standar yang jangan sampai jebol gitu ya. Jebol, ya. Mentang-mentang asik. Mari Ustadz, jedek-jedek Ustadz. Iya, gak usah gitu. Juga dong, Gak ya. jedek-jedek juga Nggak dong. jedek-jedek gitu ya. Benar. Iya, di dalam masjid. Kan ada juga tuh yang aneh-aneh ya. Iya. Kita harus tahu, makanya tetap ngaji, tetap belajar. Betul. Kalau sekedar berpakaian, kalau sekedar bagaimana mengemas konten dakwah. Dan kalian lihat bagaimana sekarang. Ustadz-ustadz sekarang ini ya, tampilannya tuh biasa-biasa aja. Biasa gitu aja. loh. Iya. Biasa aja, Benar-benar. nggak harus pakai sorban segala Jadi macam. kalian juga kalau ngomong ke teman udah tahu belum hijrah. Ngomongnya ya, Iya. Assalamualaikum, hai gitu kan. Yang gak usah semua-semua kayak, Masya Allah akhi. Nah, Lah ya gak semua orang ngerti apa Iya. itu akhi, antum ya. Iya. Dan seterusnya gitu. sudah tahu di kampus gitu ya, Iya. temennya tuh umum gitu ya. Mentang-mentang kita sudah hijrah, kita tuh pengen banget nampilin aku loh. Versi. Iya. Anda malah akan dianggap Yang sebagai aneh. freak, Benar. weird gitu loh, aneh. Jadi biasa aja bergaul aja gitu loh. Iya, santai. Jadilah orang yang bisa mewarnai mereka, bukan yang terwarnai gitu. Masya Itu aja kali At. Oke Buat deh. yang Dan lain juga, makasih ya. selanjutnya. Luar biasa ya. Berhusnudzon pada Allah intinya gitu ya. Dan juga ada nggak amalan khusus supaya kemudian memang dosa Tobatnya kita diterima. diampuni oleh Iya, Allah, dosa tobat diampuni. kita diampuni oleh Allah. Betul. Kemudian juga bagaimana cara istiqamah. For this question. Oke. Days. Oke. Brother. Bahasa Inggris nih. Apa for days? There are 4 this. Oke. Jadi ada 4 this nih. Satu disable. Oh, this. Oh, oke. This. Mirip ya tadi. Iya. Yang kedua adalah disfungsi. Disfungsi. Dysfunction. Yang ketiga adalah disorder. Oke. Disorder. Yang keempat adalah distraction. Distraction. Tadi ngomong 3 jadi 4. Iya, oke. Four. Oh, 4. Four. Oh, 4 ini. For this. Dis. Iya.
arba'ah hadis. Arba'ah hadis. Arba'ah hadis. Biar syariah ya. Ya. Masya Allah. Papat. Saya akan jelaskan satu persatu. Bukan dengan cara Rizko yang Marah-marah. menggebu-gebu. Impulsif. Dan saya baru eksplosif. tahu kenapa orang Palembang tuh bicaranya gitu ya. Iya. Kenapa? Karena terhalang sungai. Ada. Daripada dia harus Sungai nyebrang shaming, jembatan, muter kan. Iya. Lebih baik dia teriak. Benar. Kemarin mbak-mbak kan ngomongnya gitu semua. Iya. Iya. Yang nanya juga gitu. Iya. Gimana Ustadz? Guru saya di sekolah gitu ya. Saya terlihat kalem di sana gitu ya. Iya, gara-gara sungai ya. Jadi ada namanya traction kan. Ya. Sesuatu yang dituju. Dituju, traction. Nah, kalau dia melakukan sesuatu demi sesuatu yang dituju, itu namanya traction. Traction. Ya. Kalau dia melakukan sesuatu untuk yang dituju, tapi kemudian dia tidak melakukan sesuatu yang konstruktif untuk dituju, namanya distraction. Ya. Gitu. Jadi kita misalnya, aku pengen ke Lampung. Ya. Ke Lampung, ya naik bis lah. Gitu. Ya. Tapi di tengah perjalanan itu kita perlu namanya isi bensin, kita perlu istirahat, Ya. kita perlu healing, mungkin kita perlu sholat gitu. Jadi tidak melulu sesuatu yang harus kita jalani yang secara langsung berakibat pada sesuatu yang kita tuju. Kita mau hebat misalnya, mau pinter, ya kadang-kadang teman-teman juga harus jalan-jalan, rekreasi gitu. Karena itu traction, itu menambah sesuatu yang bisa secara konstruktif itu memiliki hasil yang lebih baik gitu. Ya. Namanya orang belajar ya nggak harus belajar terus gitu. Ya. Tapi itu masih traction, masih sesuai dengan track. Ya. On the track. On the track. Kecuali kalau Anda putar balik kemudian pulang, itu distraction. Distraction. Atau puter karena lihat sesuatu yang lebih indah gitu ya, itu distraction. Itu pertama. Ya. Yang kedua adalah lama ya ini. Ya lanjut aja ya. Iya, dis. Yang kedua adalah dysfunction. Disfungsi. Jadi sebenarnya dia memiliki, Ya. tapi tidak difungsikan atau tidak mencapai Dimanfaatkan fungsi, ya. dimanfaatkan. Ya. Nah ini jauh lebih banyak sebenarnya. Orang punya waktu, tapi dia tidak manfaatkan waktu itu. Akhirnya waktunya nggak berfungsi. Iya. Gitu. Nah yang ketiga yang tadi disebutkan tadi, disable, Ya. itu memang tidak ada gitu, atau memang itu berkurang. Gitu. Iya. Nah, tapi ada banyak hal yang bisa dipilih untuk dioptimalkan. Gitu. Kalau dalam Al-Quran kan surat Al-Isra ayat 84 ya. Kalau saya kemarin hafalnya paling mudah Al-Isra kan ayat Al-Quran surat 17. Kemudian 8 ya, 84. Jadi 17 Agustus 84. Nah, 5 gitu ya. Hari kemerdekaan kan. Itu sebenarnya ayat kemerdekaan menurut saya. Jadi kita harus merdeka dengan cara apa? Dengan isi ayat itu. Jadi kul ya'malu ala sakilatih. Jadi kita itu punya beragam potensi. Syakilah itu kan potensi. Farobukum a'lamu biman ahdasabila. Dan Tuhanmulah yang paling tahu mana yang terbaik untuk mengoptimalkan potensi itu, jalan-jalan potensi itu. Sehingga Mbak Ari itu menurut saya gitu ya, itu jangan fokus pada apa yang tidak dimiliki, tapi fokus pada apa yang bisa dioptimalkan. Karena banyak orang yang nggak bisa jalan misalnya, banyak orang yang nggak bisa bicara. Itu seperti pengalaman setahun yang lalu kan, saya sebagai tersangka zeronya COVID ya di penyebar biung ngaji ya. Iya. Zero COVID. Di rumah sakit selama 2 minggu itu saya hanya memikirkan apa yang bisa saya bisa gitu. Akhirnya karena baca Al-Quran bisanya hanya senafas-senafas, ya itu dulu yang dilakukan gitu. Nah jadi kita fokus pada potensi yang bisa dioptimalkan. Itu sih. Gitu. Luar biasa. Mungkin Mas Wimar mau nambahin? Kita bisa nggak sih sabar kalau nggak ada ujian? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau misalkan dunia kita itu sempurna, apakah mungkin kita punya kesempatan beramal? Kita bisa sedekah karena ada kesempatan untuk bersedekah. Ada orang yang butuh.
berarti ada kekurangan yang memicu adanya potensi lebih. Artinya teman-teman harus paham bahwa ketika Allah katakan Allah itu ciptakan manusia itu fil kabad, dalam kondisi yang susah. Bukan karena Allah itu benci atau bahkan ingin menyusahkan kita, tetapi justru lewat kesusahan itulah Allah bisa memberikan potensi kemudahan dan kelebihan. Dan ketika kesusahannya semakin besar, tadi disampaikan sampai ketabrak truk, pahamilah itu bentuk cinta Allah yang sangat besar. Karena dari ujian yang lebih besar, berarti ada rasa sayang yang lebih besar daripada Allah buat kita. Masya Allah. Luar biasa. Boleh deh sebagai penutup Terakhir ya, penutup ya. Terakhir. Oke, baik. Ya. Saya jawab pertanyaan yang terakhir dan juga saya memberikan apresiasi yang pertama kepada Mbak Ari. Karena pertanyaannya itu adalah pertanyaan yang tidak saya pikirkan. Saya berpikir pertanyaannya bagaimana cara saya untuk menerima diri. Perhatikan kalimat dari Mbak Ari dan ini jadikan pelajaran kita semuanya. Dia tidak bertanya bagaimana saya bisa menerima diri saya. Dia cuma bertanya, dan ini pertanyaan yang paling tinggi bagi saya, bagaimana Allah itu menerima pertobatan saya di tengah-tengah kondisi yang seperti itu. Dia tidak memikirkan dirinya lagi. Dia gak pikirkan dirinya orang lain lagi tentang omongin diri dia. Gak sederhana jadi orang yang awalnya sempurna kemudian tiba-tiba tidak sempurna. Itu jauh lebih berat daripada awal antum dilahirkan secara tidak sempurna. Itu jauh lebih berat. Karena dia sudah punya standar terlebih dahulu. Saya punya bapak saya itu kepala sekolah SLB. Dia ngurusi orang-orang yang cacat. Saya cukup lama kemudian menjadi malu sebagai anak seorang kepala sekolah SLB. Dan orang-orang di sekitar saya yang tidak suka dengan saya mengata-ngatai saya sebagai orang yang cacat gara-gara saya punya bapak yang ngajar di situ. Bahkan itu termasuk guru-guru di sekolah saya. Dan itu tidak mudah. Bayangkan pelakunya seperti apa beratnya yang dihadapi. Tapi Masya Allah Mbak Ari cuma bertanya bagaimana caranya Allah itu bisa nerima saya. Karena aku sempat kemudian berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Allah akan nerima Mbak Ari insyaallah. Tapi antum lihat ada orang-orang yang kemudian dia tidak melakukan apa-apa tapi mungkin amalnya itu berkali-kali lipat sebab kesabaran yang dia tanggung di dalam dadanya. Kita melakukan bikin konten kreator ditonton juta-juta, mungkin gak ada apa-apanya daripada Mbak Ari yang kemudian di dalam kamarnya tapi dia bersabar dengan kondisinya. Sebab tidak ada dosa yang besar selama itu ditobati dan tidak ada dosa yang kecil selama ia tidak diistighfari. Tidak ada pahala yang besar selama kita kemudian masih ada godaan untuk ria. Tapi pahala kesabaran itu terbentang besar di hadapan Mbak Ari sebab itu tidak ada potensi untuk diriakan. Maka Allah akan memberikan fasilitas itu kepada orang-orang pilihannya, tidak semua orang. Maka jadikanlah Mbak Ari kemudian support terus teman-teman yang ada di Lampung. Dan jadikan pelajaran ini menjadi pelajaran berharga. Seorang sahabat Ansor mendatangi Nabi Muhammad SAW mengatakan, aku punya penyakit kejang ya Rasulullah, bantu aku. Kata Nabi, ada dua pilihan, aku doakan pasti sembuh. Atau aku akan kemudian biarkan engkau agar kamu bersabar dan kamu pasti akan dapat surga bersamaku nanti. Maka si perempuan itu katakan, antum tahu penyakitnya apa? Sebagian ulama itu mengatakan penyakitnya itu adalah bukan step medis. Tapi dia dimasuki oleh jin sebab perempuan itu mengatakan, aku khawatir ya Rasulullah si buruk rupa ini kemudian ketika aku kumat dia membuka auratku. Maka sebagian ulama mengatakan si buruk rupa ini berarti jin yang masuk dalam diri dia. Rasulullah sangat bisa untuk meruqyah seseorang. Bahkan Rasulullah meruqyah seseorang cuma bilang keluar kamu. Keluar. Tapi Rasulullah memberikan pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua dan bagi teman-teman yang mungkin kekurangan. Dua pilihannya. Antum bisa mendapatkan surga dengan begitu mudahnya kalau kita bersabar. Maka perempuan itu mengatakan, ya Rasulullah aku akan memilih bersabar sepanjang hidupku, tapi tolong doakan auratku tidak tersingkap. Selamat kemudian bagi Mbak Ari, mudah-mudahan nanti bisa bertemu dengan Rasulullah di surga. Amin ya Allah, amin ya Allah. Pertanyaan yang terakhir, buat Mas siapa tadi namanya? Mas Daniel. Mas Daniel. Perlu diketahui buat teman-teman semuanya, pertanyaan 1, 2, dan kemudian 4 ini sama. Kita tidak bisa mendefinisikan teman-teman sekalian dan perlu sangat bisa mendefinisikan namanya teman. Tugas kita turun di dunia di ta'arufu, berteman dengan semuanya, bukan untuk menjauhi salah satunya.
Cuman kemudian dalam ayat berikutnya, inna akramakum indallahi atqakum. Allah memberikan derajat satu antara satu dengan yang lain itu berbeda. Maka kita memposisikan sebagai seorang muslim harus tahu ini levelnya di mana. Kalau kita kemudian level cabenya cuma 2 mampunya, jangan pasang level 15. Bukannya kenyang malah nyakitin. Dan ini kalau kita lihat sebagai seorang yang beriman, lihat level kita ini berada di mana. Maka di dalam bahasa Arab sendiri itu namanya teman itu ada level-levelnya. Ada yang namanya zamil. Zamil itu teman sekedar kenal. Kita teman sekelas gak semuanya akrab. Zamil. Rizko punya teman. Mungkin teman-temannya sebagian masih mabuk. Tapi jangan kemudian sampai lebih daripada standarnya dia harus sedekat apa dengan kita. Rasulullah itu dekat sama Abu Lahab. Rasulullah itu dekat sama Abu Jahal untuk kepentingan dakwah. Tapi tidak untuk saat bertukar pikiran. Enggak ada Rasulullah, Abu Jahal aku mau hijrah ini menurutmu gimana? Tidak. Zamil. Yang kedua, Sodik. Sodik ini orang yang kemudian bisa cair sama kita. Akrab sama kita. Padahal jarang ketemu. Kemudian Sodik di sini, Mas Ikram. Mas Ikram sempat curhat sama saya kemudian sempat cerita. Padahal kita jarang ketemu. Dan jelas posisi Mas Ikram dibagi teman-teman yang lain di sini, itu saya lebihkan. Karena beliau sodik. Ada kemudian setelah sodik apa? Sohib, sahabat. Konco plek. Konco kemudian main bareng. Kita touring bareng, safar bareng. Mungkin saling nginep ke rumah antara satu dengan yang lain. Curhatnya udah buka-bukaan. Sodik. Tapi kemudian ini posisi yang sangat privasi yang Allah berikan kepada sesama muslim tidak boleh dimasukin sama orang yang selain bertakwa. Yakni Rafiq atau Khalil. Maka Nabi kemudian mengatakan almar'u ala dini khalili. Bukan sekadar teman. Tapi teman yang memang benar-benar privasi dekat sama kita. Kita mintai kemudian pertimbangannya. Kita kemudian mintai kemudian pendapatnya. Kita ceritakan masalah kita tanpa kemudian merasa terganggu. Itu Rafiq. Maka antum boleh berteman dengan non-muslim. Antum boleh berteman dengan teman-teman yang nakal. Tapi tolong, pilihlah orang yang menjadi Rafiq antum adalah orang-orang yang benar pilihan. Sebab Rasulullah yang sesoleh itu, yang terjaga itu, beliau benar-benar memilih Rafiqnya. Semua sahabat itu sohibnya Nabi. Tapi Rasulullah memilih Rafiqnya siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Bagaimana dengan kita? Yang kita masih cacat, yang masih kita bimbang, pilihlah Rafiq. Tidak semua orang itu berhak dijadikan Rafiq sebab ini amanah daripada Allah. Mudah-mudahan membantu. Masya Allah, tabarakallah. Tepuk tangan dong buat para satis di sini. By the way, saya rasa cukup ya karena memang sudah terbatas, sudah azan juga dan aduh ini memang keterbatasan waktu ya. Kita semuanya masih pengen ngobrol-ngobrol banyak sama teman-teman di sini, tapi masih ada kelanjutan dari sini, nggak berakhir karena akan ada kelas-kelas lanjutan di Yungaji Lampung. Jadi keberadaan kami di sini menyemangati. Untuk teman-teman gak berhenti di sini untuk memperdalam Islam, ada kelas Yes ya, Yungaji Exclusive Session ya. Ikutin di sana, belajar Islam dari dasar, membangun pertemanan, persahabatan ya. Insya Allah semoga ini jadi wasilah kebaikan buat kita.